ini menjadi snowball, jadi ada snowball effect gitu ya, nggak terselesaikan masalahnya itu aja. Bukankah kemudian nanti jadi membuat Indonesia jadi males di Indonesia gitu karena urus-urusan perintilan yang sebenarnya bisa diselesaikan. Sebenarnya yang dikhawatirkan bukan masalah apa namanya, oh ini membahayakan atau apa, tapi saya tadi melihat reportase rekan kita juga ya yang udah ke lapangan gitu ya. Dan sopir-sopir ini juga jadi akhirnya permisif juga. Ya udahlah, 2.000 doang. 5.000 doang. Oke, udah jadi ada daripada, excuse-nya oke lah ya. Daripada kita gitu ribet gitu kan segala macam. Sebenarnya akhirnya kan bukan masalah nilainya kan sebenarnya. Yang masalahnya adalah ini kan jadi beban sebenarnya. Ya kalau 2.000, 5.000 dikalikan sekian truk, sekian hari dan seterusnya itu kan angka yang besar gitu ya. Dan menurut saya ya itulah kayak apa ya, semacam tarung bebas akhirnya di lapangan itu. Jadi mereka ya udah jalan aja, dan dari perusahaan juga udah maklum, oh ya nanti over budget nih pasti 20% ya udahlah buat pungli aja gitu loh. Jadi kebiasaan gitu loh. Padahal harusnya kan ongkos yang tadinya buat pungli lebih baik dipakai untuk ongkos yang lain kan sebenarnya gitu. Oke, bisa kita lihat ya ada videonya juga nih, karena Bu Sri Mulyani juga sempat katanya ngecek pelabuhan nih ya beberapa tahun lalu karena ada pungli nih di pusaran bisnis logistik, langsung Menteri Keuangannya langsung turun loh. Ya, karena terkait bea cukai ya. Berarti kan langsung ada ternyata menteri yang udah cek langsung nih ke pelabuhan logistik nih, yang bukan cuma pelabuhan penumpang ya, menteri lama gitu. Dan kayaknya udah tahu ya kasus-kasus sebelumnya gitu, makanya beliau sudah hatam. Sudah hatam ya. Oh, kalau nggak salah ini pas yang itu ya, impor kontainer itu. Ya, kontainer yang Permendak 8 ya Pak? Ya, yang terhambat di pelabuhan itu. Oke, kalau misalnya ada kan beberapa terobosan pemerintah-pemerintah yang dulu, misalnya kayak Presiden Jokowi punya tol laut tuh waktu itu untuk mereduce si biaya logistik ini, logistik cost ini. Nah ini seperti apa nih? Yang harusnya mungkin bisa jadi salah satu garda terdepan lah, atau mungkin bisa membantu untuk bisa membuat daya saing Indonesia pun juga cukup oke karena ada tol laut ini. Ya, saya pikir yang perlu ditangani sekarang ini adalah apa yang menjadi keluhan dari para pengusaha truk. Misalnya soal pungli itu ternyata masih ada di lapangan. Nah sebenarnya kalau dari sisi data yang dimiliki oleh saber pungli itu, sudah tahu sebenarnya di mana sebaran pungli itu. Misalnya data tertinggi itu Jawa Barat masih tertinggi lah sebagai kasus-kasus pungli terbanyak di Indonesia. Lalu ada Jawa Timur, lalu ada Sumatera Utara. Artinya itu daerah-daerah yang kawasan industri sebenarnya. Nah itu perlu dipetakan, artinya bisalah difokusin bahwa kalau memang berbeda serius bisa diatasi pungli itu. Misalnya dengan ya mungkin kerjasama dengan para kawasan industri untuk gimana merangkul pengangguran di kawasan itu. Minimal jadi mengurangilah orang untuk jadi pungli gitu kan, jadi preman. Ya kedua ya melakukan penegakan hukum biar lebih tegas lagi gitu. Dan nanti baru berikutnya cara soal bagaimana sistem logistik dirapihin dari mulai masalah yang lain gitu, dari sisi masalah biaya inventory, biaya penyimpanan, kos-kos yang lain gitu sih saya pikir. Oh jadi sebenarnya untuk menekan adanya pungli atau praktek seperti itu di jalan ya memang harus dikuatin juga lapangan pekerjaan mungkin ya benar juga tadi ya Kang Hendra. Karena memang seperti mengutip omongan Pak Yusuf Kalla ya, dia bilang ya sebenarnya kayak pungli atau premanisme itu muncul karena ya orang-orang menganggur gitu. Dalam konteks ya pungli yang dilakukan oleh masyarakat ya, oknum masyarakat. Artinya ada pengangguran di situ, ada isu masalah lapangan kerja. Tapi ada lagi juga pungli yang memang dikaitkan dengan oknum-oknum pemerintah yang mencoba meminta biaya-biaya lain di luar ketentuan itu sih. Kalau belajar dari negara tetangga begitu, bagaimana mereka mengatur logistik cost-nya mereka sehingga mereka cukup punya biaya logistik yang bisa dan mampu bersaing gitu, misalnya Indonesia harus seperti apa sih gitu, melihat mungkin kita nggak bicara oke lah ada pungli, ada bajing loncat dan lain sebagainya, tapi dari rate-nya sendiri kita udah bisa atur gitu kalau kita belajar dari negara-negara tetangga nih seperti apa Bang Iqbal? Kalau ya paling sering jadi contoh kan Vietnam ya. Kan saya ingat dubes kita pun di sini pernah berbicara juga kan betapa semua kegiatan industri itu manufaktur sampai ke logistiknya itu benar-benar dimudahkan ya oleh pemerintah Vietnam gitu. Yang sebenarnya dari beberapa proyek Presiden Jokowi pun misalkan saya melihat ya, misalkan contoh yang di Batang itu kan. Sebenarnya di Batang itu sangat enak ya, ada jalan tol, listrik, air semua tersedia, pelabuhannya ada segala macam. Jadi sebenarnya itu meminimalisasi juga ya paling nggak titik singgung lah dengan
apa namanya masyarakat yang preman segala macam gitu. Jadi tapi kan kayak misalkan sebelum masuk ke kawasan industri kan mungkin ada jembatan timbang atau apa, itu kan yang suka kita lihat lah kadang-kadang pejabat daerah gitu suka grebek-grebek gitu kan, belusukan ke apa jembatan timbang gitu kan, gebrak-gebrak. Kalau nggak salah Pak Ganjar Pranowo juga waktu jadi gubernur juga pernah gitu kan, tapi ya itu gebrak-gebrak gitu, tapi setelahnya ngulang lagi gitu loh. Jadi dari saya success story di negara lain ini udah banyak ya soal dan muaranya sih sama ya, penegakan hukum di situ sih. Penegakan hukum ya, Kang. Kalau dari redaksi sendiri begitu ya, yang akan dikawal terus nih, kan kalau dilihat dari isunya kan isu lama, berarti kan ini akan ya setiap periode akan ada isu yang sama. Kemudian teman-teman dari para pelaku logistik pun, pelaku usaha industri di logistik pun juga pasti akan teriak hal yang sama gitu ya. Kecuali perekonomian kita getting better, mungkin akan berbeda responnya ya. Nah ini gimana Kang? Jadi sekarang mungkin untuk bagi masyarakat ya, langkah yang paling mungkin dilakukan adalah kita coba mendorong tetaplah melakukan, kalau ada temuan pungli ya, melakukan pelaporan yang sudah ada disiapkan oleh negara atau pemerintah, seperti lapor Go ID kan, ada juga saber pungli. Itu juga saya pikir negara pun harus maksimalkan ya fungsi itu, jangan hanya sebatas terima laporan setelah itu tidak di follow up gitu. Dan yang kedua, bagaimana negara juga harus serius melakukan digitalisasi. Karena dengan negara lain seperti Vietnam, Singapura sukses melakukan menekan biaya logistik karena ada digitalisasi itu yang sangat serius. Saya pernah ngomong sama pengusaha bahwa kenapa sih digitalisasi di Indonesia tuh seperti kayak untuk konteksnya logistik agak seperti kayak agak lamban gitu. Ya memang seperti on off ya. Iya, seperti seolah kayak memang sengaja untuk tidak untuk serius gitu. Iya, karena kalau digital udah pasti semua clear gitu. Nah, saya pikir inilah perlu dua hal ini yang perlu jadi serius dari pemerintah, apalagi Pak Prabowo ini kan ingin apa ya, melakukan terobosan-terobosan yang perlu kita apresiasi lah gitu. Kesempatan ini gitu. Kita tunggu ya terobosannya, bentuknya yang paling cepat, yang paling akan tepat sasaran ini seperti apa ya, kalau ada gambaran gitu dari teman-teman view-nya. Kalau tadi kan penegakan hukum sebenarnya kan sudah kalau penegakan hukum ada yang ditangkap, tapi setelah keluar juga nggak tahu apakah lanjut lagi gitu ya untuk melakukan praktek pungli atau mungkin jadi bajing nguncat. Terus kemudian ya tarif itu tadi kita juga sudah tahu sendiri begitu ya, bahwa skemanya ada begitu dan tertuang di undang-undang. Nah ini kan berarti akan seperti apa begitu ya industri kita, kemudian view dari investasi kita begitu ya, karena kan logistik termasuk salah satu picture juga yang dilihat. Saya teringat yang demo waktu itu Pak, jadi kan sempat ada demo juga ya di kantor Pelindo ya di Tanjung Priok itu. Jadi salah satu keluhan dari teman-teman supir adalah sistem jangan sering error. Kan sistem akhirnya untuk masuk segala macam, bongkar muat dan seterusnya. Dan kalau bongkar muat lama, makin lama dia di situ kan. Sementara truk logistik ini kan bawanya kontainer, jadi dia nggak mungkin lari, nggak bisa kabur juga kan truknya gitu. Jadi dan itu nggak ada perlindungan misalkan. Jadi saya berharap sebenarnya ya operator, kemudian juga regulator ya, dan aparat penegak hukum ya ada sinergi ya untuk apa namanya sama-sama mengamankan ini gitu. Jadi teman-teman sopir itu ya tadi walaupun udah biasa lah ngasih sekian, tapi kalau titiknya juga banyak, ujung-ujungnya cost-nya tinggi, dan tapi ya pengusaha truk juga udahlah pasrah aja. Kita nggak usah, ya udahlah ini udah budaya, mungkin udah budaya gitu. Aduh nggak enak banget budayanya ini ya gitu. Budaya ini gitu, tapi kan ujung-ujungnya mereka juga nggak mau membebani ke apa namanya customer ya, pelanggan misalkan sebagai yang ngirim barang gitu. Belum lagi masalah perizinan di kantornya segala macam gitu. Jadi dan ya saya sih berharap memang presiden harus datang ya, maksudnya untuk, karena biar bagaimanapun katakan Tanjung Priok ini kan juga saya pikir ini jantung dari logistik Indonesia ya. Jadi semua aktivitas ekspor impor semua kan mayoritas masih di sini ya. Walaupun sebagian saya lihat udah mulai dialihkan ya Pak ke Patimban misalkan. Kemudian di Tanjung Mas, Tanjung Perak juga itu juga tinggi ya aktivitas apa perdagangan ekspor impor, tapi tetaplah Tanjung Priok ini yang jadi sorotan gitu. Tanjung Priok menjadi hub ya utama begitu ya. Walaupun dibagi masih tetap Tanjung Priok ya punya beban. Nah ini mungkin harus ada sinergi nggak sih Kang, yang mungkin dilihat, mungkin nggak cuman kalau tadi kan ternyata Menteri Keuangan begitu ya turun langsung karena memang ada kaitannya juga dengan bea cukai. Tetapi di luar dari itu sebenarnya sinergi apa yang diperlukan begitu antar
kementerian begitu ya, mungkin dari Kang Hendra ataupun Bang Iqbal gitu punya side gitu agar ya balik lagi tidak mandek, terselesaikan gitu ya, bukan teratasi aja tapi terselesaikan gitu permasalahan ini. Iya. Jadi kalau konteks pungli ini memang sangat spektrumnya luas ya. Jadi misalnya dalam konteks pungli yang dilakukan oleh perangkat pemerintahan, misalnya oknum gitu, atau oleh masyarakat. Nah sebenarnya yang dampak nanti yang seriusnya itu sebenarnya bagaimana nanti industri kita tuh justru makin turun kinerjanya. Misalnya gini, sekarang ini udah makin kontribusi makin turun ya, 18% terhadap manufaktur ya. Nah ini kalau seandainya ekonomi tinggi ini dari pungli ini terus dibiarkan, artinya akan terus menggerogoti daya saing kita. Akhirnya pengangguran makin banyak dan akhirnya pungli makin banyak. Betul. Ini lingkaran setan yang saya pikir harus dirapihin, benar-benar dirapihin. Nah, makanya saya pikir tadi masalah koordinasi, kolaborasi antar kementerian juga perlu juga. Bagaimana kemudian perindustrian melakukan membangun kawasan industri, tapi juga bagaimana bisa berkoordinasi dengan bagaimana penciptaan lapangan kerja di sekitarnya, ya kan? Gimana soal masalah mungkin di Kementerian Keuangan, soal pajaknya, insentif segala macam. Jadi emang ini suatu hal yang ibaratnya meringankan pengusaha lah gitu. Betul. Dari beban-beban yang sudah ada gitu. Nah itu nanti pelan-pelan nanti industri kita jadi makin berkembang, terus juga nanti lapangan kerja tercipta. Pungli pelan-pelan juga nanti akan hilang sendirinya sih saya pikir. Dengan penegakan hukum tentunya yang tegas gitu sih. Tapi di era presiden sebelumnya gitu atau pemerintahan sebelum lah taruhlah, sempat ada momen cukup terreduce nggak sih permasalahan-permasalahan hal seperti itu, maksudnya seperti pungli gitu ya, pungutan liar yang dilakukan oleh oknum ataupun masyarakat sempat yang agak hilang deh gitu, oh nggak ada nih, udah aman nih. Seingat saya ya ketika Saber Pungli itu dibentuk ya. Si Cyber Pungli ini ya. Saber Pungli ini kan dia dibawa ke Menko Polkam ya, Kemenko Polhukam waktu itu, sekarang di Kemenko Polhukam. Nah saya juga jujur belum cek lagi nih apa namanya statusnya Saber Pungli ini seperti apa gitu, karena waktu itu memang Presiden Jokowi semangat ya untuk apa namanya memberantas pungli, tapi ketika pindah ke Presiden Prabowo saya jujur belum cek juga. Belum ada update lagi sih memang. Karena ini kan dia sifatnya kan satgas ya, satuan tugas bersama gitu. Jadi kalau satgas ini kan ada masa kerjanya biasa cuma 2 tahun. Betul. Kayak misalkan mau ada satgas PHK ya paling cuma berapa bulan gitu kan. Dan satgas yang lain lah, satgas judol segala macam. Jadi ya mungkin kalau memang dirasa semakin serius, semakin membebani pelaku usaha, kemudian juga ya yang bekerja ya terutama supir truk juga ya harus ada atensi khusus ya, misalkan bentuk satgas lagi gitu misalkan.